Kita akan kembali menginformasikan perkembangan pertanian Indonesia secara langsung live eksklusif di YouTube TV Tani Indonesia hari ini Selasa 19 November 2024 bersama saya Elsa Sabrina dan inilah Kementan Gaspol. Ya, dan lovers, Kementan Gaspol ini adalah program dari TV Tani Indonesia yang mana ini adalah bukti bahwa Kementerian Pertanian selalu memberikan informasi terbaru terkait pertanian Indonesia. Tidak hanya mengenai PAT, penambahan areal tanam, tetapi kita juga menginformasikan bagaimana program dari petani milenial, pangan lestari, hingga program Presiden Prabowo Subianto yakni pembagian susu dan juga makan bergizi kepada anak sekolah. Dan juga Tani Lovers, melalui program ini diharapkan kita bisa memberikan informasi terbaru dan juga terciptanya keterbukaan informasi kepada masyarakat di Indonesia. Untuk itu Tani Lovers, sebelum kita akan terhubung kepada narasumber kita yang ada di penjuru Indonesia, kita akan melihat salah satu tayangan bagaimana upaya pemerintah mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Ya, Tani Lovers, tayangan tersebut kita sudah melihat ya bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dan juga tidak hanya itu, Tani Lovers, saya ingin selalu memberikan informasi bahwa Kementerian Pertanian selalu membuka narah hubung terkait pompanisasi apabila Tani Lovers melihat atau sudah atau sedang atau akan melakukan penanaman namun terkendala terkait air dan juga ada air yang bisa dimanfaatkan di sekitarnya, langsung saja hubungi narah hubung pompanisasi kami di 0852 1121 8544. Sekali lagi 0852 1121 8544.
Tidak hanya itu, Tani Lovers apabila ingin mengetahui bagaimana informasi pertanian yang selalu update, langsung saja kunjungi sosial media kami di @Kementerian Pertanian dan juga TV Tani Indonesia. Baik, untuk kita Tani Lovers seperti biasa kita akan menjumpai para petani dan juga seluruh insan pertanian yang ada di Indonesia setiap harinya. Dan kali ini saya akan terhubung oleh salah satu owner dari Oh My Getuk. Luar biasa sekali karena ini sebagai informasi tambahan ya Tani Lovers, bahwa owner sendiri Mbak Diva ini berhasil membawa getuk makanan tradisional begitu ke dalam dunia kuliner secara global, dan juga ini bisa menjadikannya sebagai fusion food begitu ya, yang unik dan juga menggoda. Apakah saya sudah terhubung dengan Mbak Diva? Baik, selamat pagi Mbak Diva. Pagi Mbak. Luar biasa, saya sudah terhubung Tani Lover dan juga kita akan berbincang begitu ya dengan ownersnya secara langsung. Oh My Getuk. Mbak Diva, boleh dong disapa dulu Tani Loversnya. Halo, selamat pagi Tani Lover. Baik Mbak Diva. Dengan Diva. Iya. Oke Mbak Diva, boleh kita kenalan lebih jauh gitu ya dengan Oh My Getuk sendiri Mbak Diva. Oke. Jadi aku salam kenal dulu nih, thank you Mbak Elsa dan teman-teman Kementerian Pertanian udah diundang nih Oh My Getuk dan Diva, aku pribadi untuk sharing-sharing di sini. Betulnya seneng banget ya, karena kan Oh My Getuk juga pakai 100% bahan alami ya, singkong gitu. Jadi memang kita seneng banget untuk ada di pagi ini sharing sama teman-teman. Baik, Mbak Diva, ini Oh My Getuk kan sebenarnya udah terdengar sampai mana-mana gitu ya Mbak ya. Gimana Mbak awal mulanya melihat peluang begitu ya dari singkong sendiri dan juga bisa dikreasikan hingga menjadi makanan yang menjadi makanan global begitu ya Mbak? Oke. Jadi ceritanya tuh awalnya ini sih Mbak Elsa, kan aku tuh waktu semester 3 aku ikut kompetisi bisnis, ide bisnis ya, yang waktu itu mengharuskan pakai kearifan lokal. Nah akhirnya saat itu aku mengangkat singkong karena kebetulan mamaku tuh jago bikin getuk gitu, jadi kita dari kecil tuh suka dibikinin cemilan getuk. Terus dari situ akhirnya aku punya pikiran, anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z kayaknya kurang familiar gitu ya sama kue tradisional. Nah akhirnya aku bikin aja getuk ini, diapain ya biar Gen Z suka. Nah dengan itu aku ada ide kenapa nggak digabungin aja sama rasa-rasa yang Gen Z kira-kira suka nih gitu. Salah satu contohnya misalnya kita gabungin sama Milo, sama keju dan lain-lainnya. Akhirnya secara rasa udah kita perbaiki, udah kita perbarui gitu ya, kita inovasikan, udah berhasil, akhirnya tampilannya juga kita perbaiki juga. Jadi biar anak-anak muda zaman sekarang tuh ngerasa, oh ini kue tradisional yang asik gitu buat mereka cobain. Itu sih Kak Elsa ceritanya. Iya, luar biasa Mbak. Karena Gen Z ini dekat sekali dengan rasa-rasa matcha, red velvet, Milo begitu ya Mbak ya. Iya, sehingga si getuk ini dikreasikan, digabungkan begitu ya dengan rasa-rasa tersebut. Tapi saya juga mendapatkan informasi terbaru gitu ya, bahwa Mbak Diva sendiri sudah mulai berbisnis sejak umur 20 tahun atau 22 tahun begitu ya Mbak ya. Iya. Ini awalnya memang background-nya gimana sih Mbak? Boleh diceritakan juga? Oke. Kalau background-ku bisnis itu sebenarnya kalau Oh My Getuk sendiri itu berdiri waktu aku usia 19 tahun gitu ya. Jadi waktu itu 2018 tuh aku juga awalnya Oh My Getuk itu udah dari tahun 2017 Mbak Elsa. Tapi kita baru officially berani buka itu di 2018. Karena 2017 ke 2018 kita butuh waktu untuk R&D dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau bisnis Oh My Getuk sendiri baru officially aku anggap di 2018, baru launching juga saat itu store-nya. Terus kalau bisnis aku pribadi, aku mulai dari usia 15 tahun udah mulai jualan lah ibaratnya gitu. Jadi dari kelas 3 SMP tuh udah suka jualan. Terus baru pas beneran berusaha atau berbisnis yang serius, itu baru yang Oh My Getuk ini, gitu. Oke Mbak Diva, selain karena background Mama bisa bikin getuk gitu ya Mbak gimana sih melihat ingin memberdayakan petani singkong dan ketela gitu ya Mbak ya, untuk kedepannya seperti apa Mbak? Dorongan untuk membangun Oh My Getuk sendiri seperti apa melihat
peluangnya Tela Oke. sendiri? Nah, yang menarik itu Mbak Elsa waktu itu, Oh My Getuk di tahun 2017 waktu aku pertama kali ikut, kompetisi ide bisnis ini, aku cari kearifan lokal apa ya yang harus, atau yang bisa aku ibaratnya tuh aku bikin naik kelas lah gitu kan. Karena, kalau misalnya kita ngomongin komoditas di Indonesia sendiri kan sangat kaya sekali gitu ya. Nah, saat itu di Kota Malang, tepatnya juga di daerah Kota Malang sekitarnya, jadi Kota Malang, Kabupaten Malang dan sekitarnya, 2017, bisa di-googling gitu ya, di 2017 itu terjadi yang namanya singkong itu harganya sangat, anjlok gitu. Jadi per kilonya tuh sampai 500 perak. Nah, jadi banyak petani singkong yang frustasi gitu saat itu. Jadi aku mikir, singkong ini padahal, komoditas yang kayaknya di mana-mana kita bisa lihat singkong ya, kayak singkong di mana kita ketemu banyak lah singkong. Tapi ketika itu anjlok, berarti kan ini ada something yang harus bisa dibantu untuk angkat nih, gitu. Nah, sebenarnya poinku sederhana banget gitu, aku pengen, para petani singkong ini yang, berkontribusi ke produkku, itu mereka nggak cuman merasakan kalau kayak produknya cuman laku doang gitu, tapi aku pengen untuk, bikin standarisasi karena kita harus akui ya sebagai pelaku usaha, pakai bahan lokal, pakai bahan alami, kita kan berarti mengandalkan mereka gitu ya. Kita nggak bisa yang harus nego-nego banget nih misalnya kayak, "Harganya 3.000 Mbak per kilonya," terus aku negoin sampai 2.000 karena misalnya aku belinya banyak dan segala macam. Justru itu motivasi yang mereka akan, "Kok kayaknya makin ditekan ya harganya," gitu. Tapi justru ketika aku ngasih motivasi untuk, "Oke Pak, saya mau, kualitasnya seperti ini, tapi harganya sekian." Gitu. Jadi, aku menentukan harga itu dengan kualitas yang aku mau gitu kan. Nah, jadi dari situ, sebenarnya awalnya nggak sengaja ya kayak bisa, membudayakan dan segala macam, sebenarnya nggak ada tujuan khusus ke sana, tapi dalam along the way-nya ternyata aku menemukan, oh petani singkong itu bisa di-treat seperti ini loh, dan emang sampai sekarang kita alhamdulillah tuh selalu dapet yang konsisten. Jadi, bahan alam tuh kan nggak gampang ya Mbak Elsa ya, kayaknya di Kementerian Pertanian pasti punya datanya gitu kan, Iya. kalau pasti akan ada penurunan kualitas dan segala macam. Nah, dengan aku treatment seperti ini, alhamdulillah, masuk ke tahun ke-7, Oh My Getuk juga tetap dapat singkong yang menurutku kualitasnya sama, gitu. Iya, baik Mbak. Kita juga penasaran untuk mendapatkan kualitas yang sama secara konsisten 7 tahun begitu ya Mbak ya. Apakah ada di sini pembinaan petani singkong untuk mempertahankan standarnya dan juga kualitas dari bahan bakunya sendiri Mbak? Oke, kalau untuk mempertahankan biasanya tuh treatment dari kami, kita selain menentukan standar harga gitu ya, biasanya kami akan, ibaratnya tuh nggak yang selalu memberikan sih Mbak Elsa. Jadi ibaratnya kita per kuartal gitu ya, per 4 bulan sekali, itu biasanya kami 3 bulan sekali kami biasanya tuh, mmm, sowan gitu ya ke teman-teman petani singkong, kami biasanya kan nanya, "Ini, kebutuhannya apa Pak?" Misalnya kayak bibitnya kah? Atau misalnya ada kendala di mana? Nah, biasanya hal-hal yang kayak gini itu kami gandeng gitu sama instansi perguruan tinggi di Kota Malang. Kita gandeng, kita, reach out ke mereka, "Ini ada kendala seperti ini nih, bisa nggak kita dicarikan solusi bareng?" Nah, jadi para petani singkong dapat solusinya, dapat manfaatnya. Kami sebagai Oh My Getuk sebagai penjembatan antara mereka dan para petani gitu. Jadi para petani terbantukan, dari para instansi ini juga, ibaratnya terbantukan karena ada hal yang mereka teliti gitu dan mereka juga, support full karena misalnya, oh ternyata singkong itu butuh karena sekarang kan banyak hama-hama ya yang nggak terduga gitu. Nah semakin ter-update itu mereka juga dari pihak, instansi ini merasa kayak, oh ternyata singkong tuh kompleks ya masalahnya. Nah dari situ akhirnya dari Oh My Getuk juga happy karena bisa menemukan dua belah pihak ini dan otomatis bisa berdampak juga sih untuk para petani singkongnya. Nah, jadi para petani singkong juga merasa selama ini belum ada nih yang pihak luar yang mau membantu mereka untuk bisa, tahu, oh ternyata ini tuh ada ilmunya, ini tuh ada solusinya, kayak gitu sih Mbak Elsa. Kemudian kalau dari Oh My Getuk sendiri, ini menggunakan singkong apa Mbak? Mungkin kan ini ada banyak banget ya macam-macam Oh iya, singkong. Tapi kalau singkong yang digunakan sendiri dari Oh My Getuk apa nih Mbak? Boleh disampaikan? oke. Kalau nama singkong tuh tiap daerah mungkin bisa beda ya Mbak Elsa ya. Jadi, kalau singkong yang dipakai sama Mie Getuk tuh namanya
kalau di Malang tuh kita suka nyebutnya tuh singkong tambak urang. Jadi singkong yang karakteristiknya tuh dia warnanya biasanya kalau singkong kan ada yang warnanya putih sama warna kuning. Nah, kita tuh yang agak agak kuning, terus kalau misalnya kita, potek dari kulit singkongnya itu akan lebih mudah dipotek karena berarti itu menunjukkan dia, cukup pulen gitu, cukup bersih dan cukup pulen. Terus biasanya agak lumayan besar gitu. Nah, tapi, karakteristiknya ini akan lebih terlihat ketika kita, apa ya, ketika kita udah rebus gitu ya, kita kukus, biasanya kan lebih terlihat, oh ini, lebih 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 lembut nih karakternya. Karena kan ada singkong yang karakternya agak kayu namanya juga ubi kayu ya, jadi dia akan lebih kayu, nah itu biasanya kan lebih cocok untuk ke tepung. Nah kalau singkong yang Omai Getuk pakai itu lebih yang lengket gitu sih, Kak. Oke, baik. Kemudian Mbak Diva, ini kan kita tahu juga ya bahwa produk olahan singkong sendiri selain getuk itu tuh banyak sekali. Apakah dari Betul. Oh My Getuk sendiri ini akan melakukan produk lain selain getuk gitu ya? Dalam artian ada inovasi lain kah Mbak yang akan dilakukan ke depannya? Oke, kalau inovasi kita, jujur dari awal kita, membangun Omai Getuk itu kita udah menekankan bahwa produk makanan itu nggak bisa berhenti inovasi gitu. Jadi kalau Homai Ketuk sendiri memang karena masih masuk ke kategori kue tradisional dan kue basah gitu ya, pasti kan ada kendala di fase penyimpanan. Masa penyimpanannya itu sangat pendek sekali gitu kan. Kalau di suhu ruang hanya 24 jam, tapi kalau di suhu kulkas sampai 4 hari. Nah, akhirnya kami menemukan beberapa inovasi yang kami R&D juga beberapa tahun ini, ada keripik singkong yang lebih ke keripik getuk ya, tapi kalau keripik getuk tuh biasanya kan mengikuti dari bentuk singkongnya. Nah, kalau kami tuh ada bentuk yang khas dari Omai Getuk sendiri. Terus kemudian yang kedua ada juga ide, getuk panggang. Jadi kalau yang ini variannya rata-rata dari kami kan, manis. Nah, kalau yang getuk panggang tuh gurih gitu. Terus yang ketiga tuh ada wacana juga untuk lagi trial tuh bikin getuk kaleng. Jadi getuk ini kami kaleng, kenapa? Karena emang, kayak gudeg kaleng gitu. Jadi kenapa dibikin kaleng, karena agar lebih awet gitu, tapi rasanya nggak berubah. Kayak gitu sih Kak Elsa perjalanannya. Oke, Kak, sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini ya Kak ya, kita juga penasaran ketersediaannya sejauh ini, bahan bakunya selama ini seperti apa? Apakah sempat terganggu adanya El Nino atau seperti apa Mbak? Oke, kalau, dalam 7 tahun belakang kalau aku ngelihat perjalanan Omah Getuk sendiri tuh, pernah kita mengalami fase yang, wah singkongnya nih habis yang kualitas bagus. Jadi, ada singkong yang sudah, namanya juga udah sama tambak urang, tapi kecil-kecil gitu. Nah, ketika kita pakai singkong kecil-kecil tuh, jujur aja kurang pulen. Itu kenapa, kalau nggak salah waktu kemarin tuh kena hama. Jadi ada satu hama yang menyerang gitu ke, eee, ke, eee, tanaman singkong. Nah, hal-hal seperti itu yang kan di luar dugaan kita ya. Jadi, kalau misalnya pun kita cari ke daerah lain juga ada, tapi ketersediaannya juga terbatas gitu dan harganya juga karena di daerah lain, itu langsung tinggi karena kena biaya ongkos kirim yang lumayan tinggi juga gitu, Mbak. Nah, akhirnya Oh My Getuk itu biasanya mengatasi hal-hal seperti ini kita melihat, siklus. Jadi misalnya kayak menuju, ini musim-musim hujan kayak gini nih November, Desember itu biasanya ketika kita rame-ramenya nih, Natal, Tahun Baru kan ada momen-momen ramenya nih. Nah, tapi ternyata singkongnya ini, mmm, apa, terbatas gitu stoknya. Biasanya kalau dari kami akan nyetok dulu nih singkongnya. Nah, singkong ini akan kami pakai metode, frozen gitu ya, jadi kita frozen bahan bakunya, itu pun juga kami nyetoknya juga nggak bisa lama, nggak bisa dari misalnya kayak dari bulan April gitu nggak bisa. Kita harus nyetok tuh dari bulan-bulan, Oktober baru bisa kita nyetok, karena biar menjaga, konsistensi dari, apa, tekstur singkongnya sendiri. Kayak gitu sih Mbak Elsa. Tapi kalau so far, nggak parah ya, misalnya kayak kebutuhan kami 1 ton, tapi paling kalau worst itu, pernah kita cuman bisa dapat 600 kilo. Jadi paling nggak tuh loss dari sampai 30-40% kalau lagi ada hama atau lagi ada apa. Tapi kalau sampai yang, drop sekali itu nggak pernah sih memang. Oke,
Siap, luar biasa sekali Mbak atas informasi dan perbincangan kita kali ini. Semoga kita bisa main-main ya Mbak ke Oh My Getuk Siap, dan juga boleh. ya Terima kasih semoga banyak. Singkong ini bisa menjadi media diplomasi Indonesia hingga mancanegara. Amin. Terima kasih Amin. Kak Diva, selamat Terima melanjutkan kasih Mbak aktivitas Elsa. kembali. Iya, dan lovers itu tadi perbincangan kita dengan salah satu owner dari Oh My Getuk. Kita sudah melihat ya bahwa singkong sendiri, makanan tradisional bisa dikreasikan sehingga bisa dekat dengan Gen Z dengan mengkolaborasikan rasa-rasa seperti Milo, matcha dan lain sebagainya untuk supaya dilirik oleh masyarakat lebih luas. Baik, The Lovers, tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Diva. Selanjutnya kita akan berbincang oleh salah satu peternak milenial juga asal Yogyakarta yang mana ini adalah owner dari Egg House sendiri. Kita akan berbincang oleh Mas Raka, namun sebelum itu saya akan selalu memberikan informasi bahwa Kementerian Pertanian selalu membuka narah hubung pembanisasi untuk tani lovers yang terkendala terkait air untuk melakukan penanaman di 0852 1121 8544. Baik, saya sudah terhubung oleh Mas Raka. Baik, Mas Raka, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Mas Raka, kedengeran ya suara saya ya? Iya, dengar-dengar. Oke, luar biasa Mas Raka. Boleh disapa dulu tani lovers, para penontonnya. Halo, selamat pagi Tani Lover. Iya, baik. Mas Raka, boleh dong disampaikan saat ini sedang berada di mana? Kok banyak peti-peti telur di belakang begitu ya, Mas Raka ya? Saat ini lagi di gudang tempat telur, penyimpanan telur. Mhm. Oke, Mas Raka, kita juga penasaran Iya, iya. begitu ya. Informasi yang saya dapat terakhir itu Mas Raka sendiri ada bisnis egg house yang mana Mas Raka ini dikenal sebagai peternak milenial ayam petelur begitu ya. Dengan usia yang muda saat ini, boleh disampaikan bagaimana membangun egg house sendiri, Mas Raka? Ya, terima kasih Elsa. Eko sendiri udah jalan dari bulan Juli, udah setahun lebih ya. Awalnya kenapa saya berkecimpung di dunia industri telur ini karena sebenarnya bapak itu awalnya udah berkecimpung di dunia peternakan petelur. Setelah itu saya mencoba untuk berjualan, terus suka, ya sudah akhirnya saya menekuni jualan telur ini. Karena kenapa saya pengen jualan telur? Karena pasarnya masih luas menurut saya, gitu. Oke, Mas Raka izin boleh mungkin kameranya sedikit naik ke atas karena Oh iya, sedikit terpotong ya kepalanya siap. ya. Izin Mas Raka. Kameranya agak di atas. Nah, udah belum? Oke, udah aman ya. Baik. Oke, siap. Mas Raka boleh disampaikan juga, diceritakan kepada tani lovers hingga saat ini Iya. Mas Raka ada berapa begitu ya ayam yang ada di kandang dan juga sejauh ini bagaimana penjualannya begitu? Oke, untuk saat ini di kandang populasi ayam itu ada sekitar 5 ribuan, Sa. Terus untuk distribusinya sendiri, saat ini saya penjualannya sekitar Jogja saja, kayak di retail, di B2C, terus ke warung-warung kayak roti, terus tempat makan gitu-gitu, Sa. Berarti sudah memasuki beberapa, tadi juga saya mendapatkan informasi kalau juga supply ke ramen-ramen yang ada di Jogja begitu ya Mas ya, dan juga memasuki Ya, ke beberapa toko roti yang ada di Jogja. Mas Raka juga boleh disampaikan, pernah nggak sih Mas merasa gagal untuk membangun usaha ini sebagai peternak milenial begitu? eh, di awal ngejalanin usaha ini ya banyak struggle ya, kayak seperti telur pecah, kerugiannya mungkin di situ ya, kebanyakan telur pecah waktu pengiriman atau distribusi, terus
pernah ketipu juga itu beberapa kali waktu awal-awal dulu sama beberapa tengkulak-tengkulak gitu, ya itulah struggle-nya Oke. di awal. Oke Mas Raka, Mas Raka ini kan juga dikenal sebagai peternak yang cukup muda begitu ya. Kenapa, bagaimana Mas Raka bisa yakin begitu ya untuk menggeluti di dunia peternakan telur sendiri? Menurut saya eh, di peternakan petelur ini pasarnya masih sangat bagus untuk kedepannya. Makanya saya tertarik banget belajar di peternakan telur ini dan jualan telur gitu. Baik, selain dari ayah begitu ya, tadi juga disampaikan ya kalau misalnya ayah juga ada Ya, usaha terkait telur sendiri. Background dari Mas Raka sendiri seperti apa sih? Apakah sempat ada kendala untuk belajar dari awal lagi begitu ya untuk memahami telur-telur sendiri, ayam-ayamnya seperti apa gitu? Gimana Mas eh, Raka? kebetulan bapak sendiri itu kan orangnya cuek ya. Jadi saya di awal belajar sendiri, mencoba belajar sendiri kayak jualan telur sendiri, terus mengelola pasarnya sendiri. Habis itu saya beternak juga lebih banyak belajar dari bukan dari bapak, lebih banyak belajar dari teman bapak gitu. Jadi lebih banyak tanya-tanya ke teman bapak gitu. Kayak pakannya, pemberian pakannya, fed intake pakannya, terus eh, pemberian vitamin, pemberian vaksin, dan cara manajemen kandangnya seperti ngambil telur jam berapa, anak kandang, nanti untuk membuat recording jam berapa gitu-gitu sah. Oke, baik Mas Raka. Kalau dari Mas Raka sendiri, gimana Mas Raka bisa melihat potensi pasar di telur di masa depan nantinya, Mas Raka? Terkait Eh, apalagi kita juga dari program Presiden Prabowo Subianto begitu ya, Mas Raka ya, ya. terkait makan bergizi. Em, Menurut saya peluang 5 sampai 10 tahun ke depan di bisnis telur ini masih bagus ya, Sa. Apalagi program Pak Prabowo yang kemarin makan bergizi untuk anak-anak SD itu peluangnya lebih besar lagi buat bisnis telur ini. Karena saya dengar-dengar kemarin mereka membutuhkan kayak beras, telur, susu gitu-gitu. Oke, Jadi jadi ya Mas Raka peluangnya juga masih besar. yakin begitu ya Iya, dengan usaha Mas Raka sendiri bisa lebih jauh begitu ya iya. untuk mendalami sebagai peternak telur begitu. Baik. Kemudian Mas Raka, kalau Mas Raka sendiri bagaimana melihat peluang ekspornya untuk telur di bisnis ini? Begitu. Kalau misalnya ada peluang ekspornya di negara lain, boleh disebutkan negara mana Mas Raka inginnya? Menurut saya peluang ekspor untuk telur itu cukup tinggi, Sa. Tapi sekarang saya melihat pasar di Indonesia sendiri pun menurut saya kebutuhan telur belum tercukupi semua gitu, Sa. Kurang, masih kurang sekali. Tapi kemarin sempat ada kalau tahu pabrik CP Pokpan itu sempat ekspor ke negara Singapura, mencoba ekspor telur ke negara Singapura. Ya pasarnya sangat bagus sih di sana. Mungkin kalau ada kesempatan buat ekspor, saya pengen ekspor ke sana gitu. Baik, memang dibutuhkan sekali ya Mas untuk telur-telur kita ekspor ke berbagai macam negara. Kemudian Mas Raka boleh disampaikan juga terkait inovasi yang akan dilakukan ke depannya sebagai peternak telur ayam petelur sendiri bagaimana nih Mas Raka? Inovasi yang sekarang sedang saya lakukan tuh pengen bikin telur omega sama telur orange. Telur orange tuh telur yang tengah kuningnya itu orange tapi bukan omega gitu. Itu biasanya di pemberian pakannya yang beda daripada telur-telur biasanya sama. Oh, luar biasa. Dan Iya, juga berarti saat ini belum belum berjalan begitu ya Mas ya, nantinya akan dikembangkan lagi ke depannya ya, begitu Mas. iya. Ini lagi R&D, Mhm. R&D pakannya biar telurnya orange dan Luar ada biasa. omega juga gitu. Baik, baik Mas Raka. Boleh Mas Raka, boleh kasih pesan kepada anak muda begitu ya, untuk yang ingin terjun ke dunia pertanian dan juga peternakan, boleh disampaikan motivasinya seperti apa? Eh,
untuk pemuda yang pengen terjun ke dunia peternakan atau pertanian, semangat, jangan malu kalau belajar di pertanian atau peternakan. Eh, Pokoknya yang bisa kerjain gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Gitu. banyak Mas Raka, luar biasa sekali Sama-sama, Elsa. untuk perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa main-main ya Mas ya ke kandang ayam. Kita pengen lihat 5.000 ekor ayamnya Mas. Boleh banget. Oke, siap. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Raka. Terima kasih. Siap. Baik Tani Lovers, kita sudah berbincang dengan dua petani dan juga dua orang-orang hebat begitu ya. Ada peternak milenial dan juga ada owner dari Oh My Getuk yang usianya cukup muda, melihat bagaimana peluang dari makanan singkong bisa dikreasikan dan juga dikembangkan Tani Lovers. Dan juga Tani Lovers, tidak hanya itu, saya tidak henti-hentinya ingin memberikan informasi bahwa Kementerian Pertanian selalu membuka arah hubung terkait pomparisasi apabila Tani Lovers sedang atau sudah atau akan melakukan penanaman namun terkendala terkait air. Langsung saja hubungi narah hubung kita di 0852 1121 8544. Sekali lagi di 0852 1121 8544. Tidak hanya itu, apabila Tani Lovers ingin mengetahui terkait informasi pertanian secara update, langsung saja kunjungi sosial media kami di @Kementerian Pertanian dan juga TV Tani Indonesia. Baiklah Tani Lovers, informasi tersebut sekaligus menutup perbincangan kita hari ini, dan juga saya Elsa Sabrina beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Kementan Gaspol.